Saya senang sekali berada kembali dan saya yakin bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Dan saya ingin berkata bahwa lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah berikan di hadapan Tuhan, Tuhan disenangkan oleh karena penyembahan. Ada amin saudara? Saya sungguh merasa waktu Dave tadi memimpin kita, dan saya yakin bahwa dia sedang membawa kita untuk kita mengalami bagaimana kedekatan, keintiman, dan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, saya bersyukur sekali untuk setiap kita yang ada di ruangan ini. Biar kiranya setiap perjalanan kita selalu disertai oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa sepanjang dalam 3 minggu ini kita mau belajar bagaimana kita dipimpin dalam kebenaran. Dan kebenaran yang akan memerdekakan saudara dan saya. Dan pada minggu yang lalu, Kak Basuki sudah menyampaikan tentang prinsip bagaimana 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, apa yang dikatakan? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bertujuan untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar dan untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan, dan bukan hanya itu, memperbaiki kelakuan. Ya, memang hari-hari ini harus ada banyak kelakuan yang diperbaiki setelah ada banyak hashtag dan Twitter yang beredar dari sepanjang 24 jam kemarin. Ya, safe kepada semua orang yang memang perlu diperbaiki kelakuan-kelakuannya. Dan saya percaya sekali bahwa bukan hanya itu, firman Tuhan juga mendidik kita dalam kebenaran. Perjalanan kita adalah perjalanan di mana kita apa? Belajar, kita tahu kesalahan kita perbaiki kelakuan kita, bahkan kita belajar dididik untuk di dalam kebenaran semakin hari semakin menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya menemukan ada kisah yang bagus sekali. Kalau berbicara tentang kebenaran, kita harus menjadi orang yang melakukan kebenaran totally different. Kita harus all out, tidak kompromi, tidak apa saudara? Kita tidak mau mengizinkan sedikit pun ya kuasa apa pekerjaan dari apa dunia ini menguasai hidup kita. Saya mau mengutip kisah dari Daud di dalam perjalanan 2 Samuel pasal yang ke-8 pada ayat pertama sampai pada ayat yang kedua. Kisah ini menjadi sebuah refleksi untuk saudara dan saya di dalam kehidupan di dalam dunia yang baru, perjanjian baru. Dan kisah tentang Daud, kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh, saya percaya adalah karena dia berjalan di dalam kebenaran dan dia tidak kompromi, dia all out, dan dia tidak mengizinkan toleransi sama sekali atau main-main di dalam kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama saya bacakan kepada setiap saudara. Sesudah itu ada kata di atasnya adalah kemenangan Daud. Saudara, saya yakin sekali semua saudara yang ada di ruangan ini, engkau sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menang. Dan di waktu engkau mengalami kemenangan, kita bisa belajar dari kisah ini, karena dikatakan sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Filistin adalah salah satu bangsa yang dikalahkan oleh Daud. Dan bukan hanya itu, dia mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota tersebut. Pada ayat yang kedua, mari kita lihat. Dikatakan pada ayat kedua dalam bahasa yang kita sudah baca hari ini, terjemahan baru lebih dulu. Dikatakan adalah, dan ia memukul kalah, bukan hanya Filistin, dia juga memukul kalah orang Moab. Jadi ada 2 bangsa yang dikalahkan oleh Daud, yaitu yang pertama Filistin, yang kedua adalah Moab. Lalu yang sangat menarik sekali, coba perhatikan kalimat ini. Saya mau saudara yang baca. Lalu, mari kita baca, sambil menyuruh mereka berbaring di tanah. Suruh musnah kelihatannya saudara. Mereka berbaring di tanah. Daud melakukan apa? Mengukur tempat mereka dengan tali. Yang sangat bagus sekali yang dilakukan adalah, bukan hanya itu, diukurnya berapa kali? 2 kali panjang tali itu untuk mematikan. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Di waktu kita membaca ayat ini, rasanya kita bingung. Apa maksudnya 2 kali panjang tali untuk mematikan? Tetapi perhatikan, ada, mari kita baca, 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Di waktu Daud melakukan peperangan, yang dia lakukan adalah dia membawa sebuah perjalanan di mana pilihan dalam kemenangan hanya 2, kehidupan atau kematian. Saudara, saya percaya sekali hidup ini adalah pilihan yang kita harus lakukan.
Kita memilih untuk hidup atau kita memilih untuk mati. Dan kemudian dikatakan, maka orang Moab dikatakan apa? Takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Kalau ada bahasa Indonesia sehari-hari, ya oke. Kalau ada bahasa Indonesia sehari-hari, apa maksud dari kata diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup? Saudara, hidup ini sebuah pilihan dan kita tidak bisa memilih 2 hal dalam hidup kita. Di waktu kita memilih sebuah keputusan untuk menang, berarti kita harus mengalahkan sesuatu dalam hidup kita. Dan saya yakin sekali bahwa di waktu kita mengambil pilihan, dengar baik-baik, saudara, engkau mengalami kemenangan, berarti harus ada yang mati. Dan saudara mengalami kemenangan, berarti engkau mengambil keputusan sebuah kehidupan. Dan hari ini saya yakin sekali, kalau saudara baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya sambil menunggu teksnya, saudara, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ternyata yang dimaksud adalah 2 orang dibunuh dari 3 orang yang masih ada. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara bisa menemukan, nah inilah ayatnya. Ya, mari kita baca sama-sama. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Daud juga, apa yang dikatakan? Mengalahkan orang Moab, disuruhnya mereka berbaring di tanah. Ayo kita baca. Lalu apa yang dia lakukan? Dibunuhnya 2 orang di antara 3 orang. Jadi artinya Daud tidak tanggung-tanggung, dia babat habis, dia bunuh habis yang dinamakan apa? Yang dinamakan musuh-musuhnya, dan dia tidak pernah kompromi, dia tidak pernah mau main-main. Dan saudara, saya percaya gambaran Daud adalah seharusnya juga bicara tentang gambaran kehidupan kita. Begitu radikalnya Daud, dan Daud dipenuhi dengan darah lewat pedang yang dia lakukan, dia membunuh begitu banyak orang. Makanya kalau saudara belajar dalam perjanjian lama, sepertinya saudara mendapatkan sebuah gambaran Tuhan itu begitu kejam, Tuhan itu begitu sadis, banyak sekali pembunuhan, ya. Dan saya mau ajak saudara lihat 1 Tawarik pasal 22 ayat 8, 9 dan 10. Ini juga adalah gambaran tentang bagaimana konsekuensi dari Daud sesudah dia membunuh dan dia tidak kompromi, dia tidak mau melakukan toleransi sama sekali, dan Tuhan memberikan kepada dia memang ada konsekuensi di dalamnya. Tapi saya selalu percaya apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kebenaran akan berdampak kepada keturunan di bawahnya. Mari kita lihat 1 Tawarik pasal 22, ya. 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 saya bacakan. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Ini Tuhan ngomong sama Daud. Kamu, ini adalah kisah lanjutan dari Daud membunuh 2 orang dari 3 orang Moab, dan dia menghabisi seluruh Filistin. Dia tidak kompromi, all out, habis-habisan. Tentunya Tuhan berkata kepada dia demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Saudara, kalau baca dalam 2 Samuel pasal 8 tadi, kita akan menemukan kemenangan-kemenangan Daud di dalamnya, dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi kemudian Tuhan berkata apa? Kamu sudah menumpahkan banyak darah dan sudah begitu banyak peperangan besar yang engkau lakukan. Dan Tuhan berkata, ada konsekuensinya. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah yang kau tumpahkan dalam di hadapanku. Ayat 9, firman Tuhan berkata apa? Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikarunia keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Siapa namanya? Ia bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Ayat 10. Mari kita lihat. Dialah yang akan apa? Mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Saudara, kisah tentang Daud adalah berbicara tentang kehidupan yang tidak pernah kompromi dengan dosa, kehidupan yang all out, kehidupan yang tidak ada toleransi terhadap Moab dan Filistin. Dan gambaran Moab dan Filistin adalah sebagai gambaran tentang dosa, masalah, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, karakter yang buruk, sifat-sifat yang kita belum bisa menang. Tapi kita tidak mau mentolerir, kita harus bunuh seluruh ego, seluruh sifat-sifat kita. Dan perhatikan baik-baik, saya percaya Salomo adalah gambaran tentang apa? Daud bicara manusia yang lama, Salomo adalah bicara tentang manusia yang baru yang akan dilahirkan dalam Tuhan. Saudara, kenapa saya tahu ayat ini? Mari kita baca Kolose pasal 3 pada ayat yang ke-5. Coba kita perhatikan baik-baik.
Saya ambil paralel dari ayat ini kepada ayat yang di Kolose pasal 3 ayat yang kelima, dan saya percaya ini adalah ciri-ciri manusia yang lama. Saudara tahu manusia yang lama apa yang harus lakukan? Mari kita baca sama-sama. Karena itu, coba perhatikan sebentar. Daud tadi membunuh habis Moab dan Filistin. Dia mematikan, dia tidak membiarkan tersisa sedikit pun. Sekalipun dia membunuh 2 dari 3 orang, artinya apa? Moab tidak dibuat oleh dia bisa berkeliaran di tanah itu. Dia all out, dan saya yakin ini juga adalah gambaran tentang hidup kita. Kalau saudara mau berjalan dalam kebenaran, saudara harus mengambil pilihan, yaitu apa? Matikan semua yang lama dan hiduplah dengan sesuatu yang baru. Waktu Daud dia membunuh, dia menghabisi Moab dan Filistin, maka Tuhan melahirkan keturunan di bawah dia namanya Salomo. Dan saya percaya Salomo adalah gambaran tentang manusia yang baru. Apa yang dimaksud? Karena itu, matikanlah dalam dirimu, mari kita baca, segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi sekarang bukan hanya matikan itu, tapi saudara harus lakukan apa? Buanglah semuanya. Di waktu engkau manusia yang lama, engkau harus mematikan manusia lamamu, tetapi engkau harus memulai dengan sikap sebagai manusia yang baru. Manusia lama engkau harus buang dengan cara apa? Buanglah semuanya ini, yaitu marah. Coba lihat sebelahnya, suka marah. Itu salah satu PR kita harus matikan, kita harus buang. Kemudian apa? Geram. Coba ekspresikan agak kegeraman, kita kesel banget, kita geram banget sama orang lain. Ada apa lagi? Kejahatan. Ada lagi apa? Fitnah. Ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kemudian ayat 9, mari kita lihat. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena, coba perhatikan baik-baik. Karena, mari kita baca, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Saudara tahu siapa manusia lama itu? Moab dan Filistin. Siapa manusia lama dalam hidupmu? Hal yang kau harus matikan, kau harus bunuh dalam hidupmu dengan pedang sama seperti Daud. Dan saya percaya saudara lakukan juga dengan pedang roh firman Tuhan. Engkau harus matikan seluruh manusia lama dan kelakuan. Saudara masih ingat tadi ayat yang kita sudah baca? 2 Timotius 3 ayat 16, kita nggak usah lihat teksnya lagi. Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bertujuan untuk apa? Memperbaiki kelakuan kita. Dan ini adalah konteks Tuhan mau kita menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, mari kita lihat. Dan sesudah mematikan manusia lama, mari kita baca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Saya percaya bahwa manusia baru adalah manusia yang harus diperbaharui terus-menerus. Sama seperti kalau saudara bawa mobil, tidak mungkin saudara cuma mau punya kendaraan yang edisinya udah 15 tahun yang lalu, selalu mau yang ada edisi baru. Benar gak? Semua kita rindu punya mobil edisi baru. Saudara mau menggunakan pakaian edisi 5 tahun yang lalu? Saya percaya setiap kita mau menggunakan fashion atau pakaian yang edisi terkini pada hari ini. Coba lihat sebelahnya, edisi terbaru atau edisi yang tahun? Ya, tentunya tidak ada yang tahu. Semua kita punya edisinya masing-masing. Ya, dan dikatakan kita harus memperbaharui terus-menerus untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, apa yang dikatakan dengan the path of truth? Di waktu kau berjalan dalam kebenaran, perhatikan baik-baik. Apa yang harus terjadi? Yang harus kau lakukan seperti Daud. All out, tidak kompromi, jangan toleransi, bunuh ego. Amin. Egomu, sifatmu, manusia lamamu. Siapa manusia lama? Hawa nafsumu, nafsu jahatmu. Buang semuanya, kemarahan, kegeraman, apalagi segala bentuk kata-kata kotor, segala fitnah, segala bentuk apapun yang selama ini mengikat hidupmu. Hari ini saya mau katakan, di dalam nama Yesus, saudara jangan kompromi, saudara jangan main-main. Saudara harus lakukan apa? Babat mereka habis, matikan mereka, dan saudara akan memperoleh kehidupan. Di waktu kau mengalahkan mereka, engkau akan mendapatkan kemenangan, sama seperti Daud. Saudara, hari ini saya berdoa agar setiap kita mengalami apa? We have time to kill and we have time to heal.
Kita ada waktu kita membunuh semua sifat kita yang lama. Dan sesudah itu kita akan punya waktu untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan sifat yang baru. Saudara, saya percaya sekali, terkadang hidup ini adalah kita harus belajar membunuh ego kita. Makanya saya suka dengan satu kalimat yang diungkapkan oleh Joshua Iwan Wahyudi dalam salah satu bukunya adalah menikah adalah bunuh diri. Saya ucapkan selamat kepada Pak Rudi dan Ibu Ani yang paling senior di antara kita, yang sudah bunuh diri berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Di waktu saudara menikah, saudara sedang mengambil sebuah keputusan apa? Membunuh ego sendiri. Betul? Di waktu engkau menikah, engkau bisa punya pilihan. Engkau mau apa? Engkau mau lakukan menurut kehendak dan seleramu, atau engkau mau lakukan dengan cara apa? Dengan cara engkau tetap bertahan dengan egomu. Hari ini saya mau berkata, di dalam nama Yesus, waktu engkau belajar yang dinamakan menikah, saya percaya engkau belajar membunuh egomu setiap hari. Betul? Saya masih ingat sekali 17 tahun lalu waktu saya menikah. Saya bergaya dari keluarga Sumatera, istri saya dari keluarga Jawa. Beda sekali. Dan saya harus membunuh seluruh tradisi keluarga Sumatera. Yang dengan gayanya kalau ngomong ceplas-ceplos, suara keras, tidak ada tedeng aling-aling, ya kan? Dan meluapkan emosi sebegitu rupa. Dan saya pikir sesudah saya meluapkan itu semua orang akan mengerti saya. Saya lega, tapi pasangan saya tersiksa. Ada banyak orang merasa bahwa dengan dia melepaskan semua emosi yang dia punya, berarti dia belajar dengan apa? Dia belajar bahwa, saya sudah bebas, tapi ternyata dia bebas, yang lain terikat. Apa yang dimaksud? Karena pasanganmu tidak bisa menerima, sakit hati, kesal. Dan 5 tahun pertama saya bersama dengan istri, di waktu menikah pertama kali, ya saya terbiasa berjalan sendiri. Dan sesudah menikah, sesudah pemberkatan nikah, tanpa sadar, masih manusia yang single juga. Kalau jalan duluan daripada istri saya. Soalnya itulah kenyataan dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk apa? Mengenakan mengenakan manusia baru, suami yang baru, istri yang baru. Dalam artian engkau jadi pasangan yang baru, yang terus-menerus harus diperbaharui supaya engkau memperoleh pengetahuan yang benar menurut Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya berdoa. Tidak ada cara lain. Sepanjang bulan ini saya berdoa. Apa yang saya khotbahkan, saudara akan alami. Pulang dari sini, saudara akan mengalami buang dan matikan manusia lama. Amin. Kemarahan, kegeraman, kekesalan. Dan setiap hari, saya sudah menikah 17 tahun, saya pun masih bisa mengalami istri saya gregetan banget lihat saya. Saya juga bisa kesel banget lihat istri saya. Tapi saya ingat dengan ayat ini. Bunuh dia habis. Matikan muat, bunuh dia, jangan sisakan sama sekali, jangan ada toleransi, jangan kompromi. Kenapa? Karena we have a time to kill and we have a time to heal. Di waktu kita membunuh dia, kita akan mengalami banyak kesembuhan. Maksudnya apa? Manusia lama kita akan semakin hari, semakin apa saudara? Semakin dibunuh, semakin dibunuh. Tapi repotnya banyak orang Kristen, manusia lamanya bisa muncul lagi. Nah ini namanya zombie. Yang bermunculan setiap hari bergantian dengan manusia baru. Sebab itu hari ini saya berdoa, Roma 8 ayat 13, biar kiranya terjadi dalam hidup kita. Apa dikatakan? Roma 8 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Sebab jika kamu hidup menurut daging, serta menurut daging hidup apa? Yang enak, benar gak? Kalau kita boleh memilih, kemarin saya ketemu dengan satu keluarga yang ngobrol-ngobrol, kalau boleh memilih yang enak, gak ada di atas sisi-sisi. Itu pilihan yang enak. Pilihan daging maunya cari sesuatu yang lebih baik, ya kan? Menurut daging. Tetapi apa yang terjadi kalau kita hidup menurut daging? Kamu akan mati. Pilihan ini adalah hidup atau mati. Di waktu engkau hidup menurut daging, firman Tuhan berkata kamu akan mati. Tetapi kita baca, tetapi jika oleh apa? Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Saudara mau memilih untuk membunuh semua manusia lamamu, engkau bunuh semua kedaginganmu dan itu engkau jadi mati. Atau sebaliknya, engkau tidak mengizinkan itu dan kemudian manusia lamamu yang menguasai kau. Tapi saya yakin sekali oleh karena roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita akan mematikan perbuatan kelakuan kita, dusta kita, kemarahan kita, kegeraman kita. Maka firman Tuhan berkata, kamu akan hidup. Saudara,
Saya mau kembali lagi, ada kisah yang bagus di dalam Yosua dan Kaleb. Coba kita lihat Yosua 15 ayat 13 sampai 14. Di dalam ayat ini kita kenal dengan peperangan di masa lalu. Saya suka menggunakan kisah-kisah masa lalu untuk menjadi sebuah refleksi buat kita hari ini. Yosua pasal yang ke-15, ya, Yosua pasal yang ke-15, ya. Pada ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-14. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, apa dikatakan apa? Diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yaitu apa? Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah apa? Bapa Enak. Ada suku Enak yang kita tahu, itulah Hebron. Saudara sudah belajar bahwa Kaleb terima mulik pusaka yang namanya Hebron. Ya, seluruh warisan waktu itu dibagi-bagi dan Yosua memberikan kepercayaan kepada siapa? Kepada Kaleb untuk memiliki Hebron. Saudara tahu Hebron itu apa? Hebron adalah kota di mana seluruh makam Abraham, Ishak, Yakub, seluruh keturunannya ada di kota tersebut. Jadi ini disebut dengan kota pahlawan. Kota Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau sudah diprivatisasi menjadi San Diego Hill. Kalau menjadi dimiliki oleh BUMN, oleh negara, adalah Pondok Rangon. Saudara, ini adalah kota di mana seluruh makam dari nenek moyang orang penting Israel ada di dalamnya. Tetapi perhatikan baik-baik, di sana masih ada bapak dari suku Enak di kota Hebron tersebut. Perhatikan ya, ini Yosua pasal 15. Coba kita lihat pada ayat yang ke-14. Satu ayat sesudah ini berkata, nah ini kata yang bagus sekali. Mari kita baca sama-sama. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Siapa orang Enak ini? Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Apa yang namanya dari daging pasti enak. Saudara, ini adalah gambaran tentang hidup kedagingan. Hidup dengan perbuatan lana, manusia lana, apa yang enak dan ada refleksinya, yaitu ada Sesai, ada Ahiman, dan ada Talmai. Dan yang bagus sekali, coba kita baca Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Siapakah Enak itu? Juga mereka menyampaikan kepada Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai oleh mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Hei, lihat baik-baik semuanya. Bangsa Enak adalah hidup kedagingan yang satu hari akan memakan habis hidup. Saudara, negeri ini akan memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Puji Tuhan, yang tinggi perawakan, kau bukan Bani Enak kalau ada di tempat ini. Tapi apa yang dikatakan pada ayat berikutnya lagi, pada ayat 33, dikatakan, juga kami lihat di sana ada orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Mereka raksasa, kita adalah belalang. Gak ada apa-apanya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu, ini adalah laporan dari bangsa Israel laporan dari 10 pengintai kepada bangsa Israel tentang bagaimana ada raksasa-raksasa yang namanya Enak masih tinggal di satu kota, dan mereka berkata, dia akan makan hidup kita. Saudara tahu siapakah Enak? Hidup kedagingan, hidup yang satu hari yang enak sekali, yang akan memakan habis hidup kita. Mengapa ini bisa terjadi? Yosua 11. Tadi kita baca Yosua 15. Saya mau sampaikan ayat terakhir Yosua 11 ayat yang ke-21 sampai 22. Saya bacakan. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak. Oke, saudara perhatikan. Tadi kita sudah baca Yosua 15. Bani Enak diusir kan oleh Kaleb. 3 orang anak Enak diusir keluar. Tetapi yang sangat menarik, ternyata sebenarnya Yosua sudah melakukan itu pada ayat apa? Yosua pasal 11. Ada beda 4 ayat, 4 pasal, ini menunjukkan sekuen waktu. Dan pada waktu itu Yosua datang dan dikatakan apa? Melenyapkan orang Enak. Dia membunuh, dia menghabisi, dia mematikan semua orang Enak dari pegunungan. Dari mana? Coba perhatikan baik-baik. Dari mana? Hebron. Tapi pertanyaannya tadi waktu kita baca, di Hebron masih ada sisa 3 orang. Dari Hebron
Debir dan Anak, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel, mereka dan kota-kota mereka di apa? Ditumpas oleh Yosua. Baca ayat 22 sebagai ayat terakhir. Tidak ada lagi, mari kita baca, orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya, ada kata apa? Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Saudara, hidup kedagingan kalau mau dimatikan nggak boleh tanggung-tanggung. Sama seperti saudara makan dan minum obat antibiotik, saudara mau bunuh habis, selesaikan jadwal makan antibiotik sampai tuntas. Sama seperti hal ini, Yosua mengalahkan Bani Enak, mengusir mereka keluar, tapi Yosua masih meninggalkan orang Enak di Gaza, Gad, dan Asdod. Saudara, demikianlah hidup kita. Coba lihat semuanya. Apa maknanya? Deal dengan problem dan kedaginganmu sekarang, daripada saudara tidak mematikan dia akan jadi raksasa satu hari. Mulai hari ini, saudara harus belajar berani menghadapi kenyataan di depan kita. Kalau kau punya problem kemarahan, kau punya problem hawa nafsu, kau punya problem dusta, kau punya problem seringkali iri sama orang lain, deal dengan problem itu. Jangan sisakan orang enak, karena dia akan bermultiplikasi dan menjadi masalah satu hari. Kuncinya cuma satu. Saya ucapkan selamat mematikan manusia lama setiap hari. Matikan sifatmu yang lama. Saudara tanya sama saya, Kak Seno gimana dong caranya? Udah simple. Kalau buat saya simple. Kalau saya suka marah, saya harus belajar matikan marah dalam hidup saya. Saya nggak bisa, tapi saya harus ngaku. Saya harus terbuka. Dan saya bersyukur kita sedang membangun gereja di mana kita belajar saling terbuka, saling menasihati, dan saling mengingatkan satu dengan lain. Siapakah keluarga terdekat yang bisa mengingatkan, menasihati hidupmu untuk berjalan firman Tuhan? Lihat orang sebelah, pasanganmu. Siapa lagi? Teman-teman di gereja. Siapa lagi? Kakak rohani. Semua tegang sekali lihat saya semuanya ke depan. Saya tidak bisa memberikan nasihat kepada saudara semuanya, tapi saya cuma berkata hari ini, matikan daging. Jangan izinkan ada sisa, karena satu hari dia kalau tertinggal, dia akan jadi raksasa, dia akan makan kembali. Saudara, hari ini saya berdoa, mulai dari sekarang, dengar baik-baik, seluruh perbuatan daging, seluruh kehidupan daging, seluruh masalah yang kita hadapi, bahkan mungkin kita ada yang sedang mengalami kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kepahitan, kita mengalami apa? Segala bentuk yang menginginkan hidup kita. Hari ini saya cuma katakan, bunuh itu dengan pedang roh firman Tuhan. Sebab engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya mau tutup ayat firman Tuhan 2 Samuel pasal 8 pada ayat 6, kemudian juga ayat 14. 2 Samuel pasal 8 ayat yang ke-6 saya bacakan, cukup di 6c. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Saudara, di akhir zaman yang kau sedang alami adalah peperangan demi peperangan. Kau harus membunuh seluruh egomu, mematikan, membuang semuanya. Seperti Kolose 3 berkata, dan Tuhan, perhatikan baik-baik, Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Ayat 14, bukan hanya ayat 6, ayat 14 saya bacakan kembali. 14c, Tuhan, mari kita baca. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi. Dalam nama Yesus, saudara semua, engkau adalah Daud. Tidak akan membiarkan tersisa sedikit pun Moab engkau bunuh, Filistin engkau hancurkan. Bahkan engkau tidak mengizinkan sama sekali mereka untuk mengambil kendali pemerintahan dalam hidup. Engkau menaklukkan mereka dan engkau memegang pemerintahan itu. Dan jangan seperti Yosua, mengalahkan enak tapi menyisakan
saudara hidup ini sebuah pilihan. Matikan, saudara memperoleh kehidupan. Di waktu kau mematikan ego manusia lama, maka kau akan memperoleh manusia baru yang akan terus-menerus diperbaharui. Kemarin hari saya berada di Jogja. Saya melayani di salah satu konferensi anak nasional se-Indonesia. Salah satu pembicara yang bagus sekali dan saya sangat diberkati, Pak Julianto Simanjuntak. Saudara kenal, dia membangun pelayanan LK3. Ya, kita satu kamar, kita di kamar hotel, saya ngobrol-ngobrol. Saya tanya, Pak, kalau ada orang punya problem, jatuh bangun terus dalam dosa, punya persoalan dalam hidupnya, punya kendala, bisa sembuh nggak sih Pak? Dia ke Bapak konseling. Dia bilang, bisa Pak, bisa sembuh, tapi cuma 80%. Tuh, terus sisanya gimana? Bisa sembuh juga, cuma 20% itu adalah hal yang harus dihadapi seumur hidup sampai mati. Kesimpulannya apa? Kenakanlah manusia baru yang diperbaharui terus-menerus. Prinsip apa? Continuous improvement. Hidupmu terus-menerus diperbaharui. Wow. Saya tidak mau memiliki pasangan yang hidupnya 17 tahun yang lalu sama seperti hari ini. Tapi saya pengen dia, pasangan saya, makin hari, makin improve, makin improve, makin improve. Benar, saudara? Hidupmu juga hari ini. Kamu bergereja ya gak ada improve, gak ada improve, gak ada improve. Saya percaya semua kita menginginkan hidup yang semakin hari, semakin improve. Bisnis aja pengen improve, rumah aja pengen improve, kerjaan aja pengen improve. Masa dosa kedagingan kita gak bisa improve? Jangan sampai dosa lebih improve. Tapi matikan daging, maka saya berdoa manusia baru akan semakin hari improve dalam hidup. Ada amin saudara? Hari ini berapa banyak saudara percaya Tuhan akan memberikan kebenaran dalam perjalanan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang Tuhan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kalau gitu kita makan aja berdua deh. Udah lama ini kita nggak makan berdua. Aku banyak pesanan barang, Ma. Wes, kalian banyak ya. Ma, Aku dulu ya. sarapanku mana? Siapin aja sendiri. Kalau dulu. Mungkin Mama masih sibuk. Pak, lapar. Mamaku nggak pulang-pulang. Juga Mama sudah meeting. Wanita, kita diciptakan unik oleh Allah. Namun, untuk menjadi wanita yang bijak, kita perlu belajar setiap hari. Mari bergabung bersama kami dalam pembinaan wanita bijak ibu akan dilangsungkan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2015 di Auditorium Akademi Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di bawah ini. Sebenarnya itu bukan program untuk orang tua juga, tapi sebenarnya untuk anak muda juga senang. Soalnya kita diajarin gimana cara mengenai juga selain kita muda, sehingga nanti pas kita udah tua mungkin kita bisa nabung lebih banyak dan kita bisa orang lain.
Melalui seminar ini, kita akan diperlengkapi untuk menjadi warga Indonesia yang taat pajak dan pastinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu bisa mengakses info terbaru dan terupdate melalui akun Instagram Abalov Barat dan Abalov to Generation. Sejauh manakah kita mampu memberikan? Kemanakah kita akan melangkah? Apa yang dapat kita lakukan? Bila tidak ada wahyu menjadi liaran rakyat, pernyataan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk kita hidup dalam visi. Sebab itu, kita akan terus bergerak dalam visi yang sudah Tuhan berikan di Abalov Ministry. Kita akan mengadakan Vision Night yang dikhususkan kepada setiap pemimpin dan pekerja. Pastikan Anda hadir dalam itu. This is our time.
Bapak Ibu pastikan Selasa ini tanggal 10 Maret 2015 di Greenfield Maisonette lantai 4 kita akan ada Vision Night khusus para pemimpin dan pekerja. Diharapkan kita hadir untuk kita menerima impartasi dan arahan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan buat Abalov khusus di area barat. Dan juga saudara, terima kasih buat para saudara yang sudah terlibat bulan Desember yang lalu, Elton dan 3 orang tadi Fantastic Four ya, datang ke Tikalong, mereka melakukan melayani di sana. Saya percaya saudara, perjalanan yang mengubah kehidupan mereka. Tikalong adalah salah satu hutan sebelumnya, ada di Kalimantan Barat. Dan dari sebuah hutan kan ada seorang wanita yang menerima visi dari Tuhan. Dan hari ini saudara, ada sekolah di sana, ada penduduk-penduduk yang mereka diperlengkapi, yang diubahkan hidupnya. Hanya dimulai dari seorang wanita yang biasa, tetapi dia menerima visi dari Tuhan. Dan Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar. Saya percaya kalau kita datang ke sana, kita melayani ke sana, sebetulnya kita sedang mengizinkan Tuhan melayani kita lewat orang-orang yang ada di sana. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di sana. Saudara dapat terlibat baik dalam dana juga dan juga dalam daya. Saudara yang rindu dapat ikut di dalam mission trip kita ke Tikalong tanggal 30 Maret sampai 3 April. Nanti saudara bisa hubungi Elton. Saya percaya perjalanan mission trip ini akan mengubah kehidupan kita. Dan juga khusus buat ibu-ibu ya, masih ada to be continue, ceritanya belum selesai. Saudara, ya mungkin ada keluarga, ada mama atau ada istrimu yang belum ikut di dalam pembinaan wanita bijak ibu, dapat ikut di dalam pembinaan tanggal 19 sampai 21 Maret 2015 jam 8.30 sampai jam 16.30. Lokasinya di Auditorium Belesa lantai 3 di Permata Hijau ya. Formulir dapat diambil di meja depan. Dan juga buat saudara yang rindu belajar lebih lagi di dalam bisnis, saudara dapat ikut Kingdom Business Community tanggal 14 sampai 15 Maret 2015 di Rukun Resort Hotel Sentul dengan biaya investasi 1.500.000 dengan kontak person. Saudara hubungi Santi di nomor yang tertulis. Saudara dapat catat kalau saudara rindu. Kalau saudara nggak sempat catat, nanti bisa lihat lagi di belakang dengan Edo. Dan juga saudara yang mungkin bingung bagaimana mengenai pajak, saudara dapat ikut di dalam seminar yang diadakan di tanggal 14 Maret pukul 10 sampai jam 3 sore. Saudara bisa juga tanya, saudara bisa daftarkan, ya bisa hubungi saya untuk daftar kalau saudara rindu ikut. Biaya investasi per orang 30.000, kalau berdua saudara 50.000 untuk dapat biaya makan saudara dan juga dapat materinya. Dan saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, tabut Tuhan berbicara